Shalom Esra dan semua saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Thank you Esra sekali lagi. Semua saudara-saudari yang saya percaya Tuhan selalu ada buat Anda semua. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ingetin bahwa Senin depan adalah Senin terakhir kita akan fellowship untuk tahun ini. Ya, Senin depan nanti itu akhiri dengan kita pertemuan hybrid. Jadi yang di Jakarta sangat diharapkan untuk bisa datang onsite dan diminta untuk bisa bergabung. Ya, tapi harus daftar dulu supaya diatur. Ya, karena tempatnya kita dibatasi. Oke, sekali lagi saya tersentak dengan doanya Esra ya supaya kebenaran itu beresonansi dengan hati kita. Saudara yang saya kasihi, resonansi hanya bisa terjadi kalau frekuensinya sama. Amin. Ya. Dan frekuensi sama itu bisa terjadi kalau Anda melekat atau Anda merengkuh sang kebenaran itu. Amin. Dan hari-hari ini saya mau bilang, saudara, sampai terus ke depan, kalau kita nggak benar-benar nempel sama sang kebenaran, ya ini risikonya agak-agak membuat istilahnya was-was, saudara. Karena apa? Karena rancangan Tuhan atas kita itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi endingnya itu adalah hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi lagi, endingnya itu adalah hari depan yang penuh harapan. Ya, nah sebab itu, ya kan, perjalanannya, ya Anda tidak bisa lepas dari GPS kita dengan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa bilang, ayo kita mau ke Bogor, ya, oke, ketemu jam berapa, jam sekian, di mana, di titik ini. Nah, saudara, kadang-kadang jalanan lewat ini bisa macet, lewat itu bisa lancar, lewat sono lagi bisa lebih macet lagi. Nah, kita perlu tahu, saudara, yang nggak macet yang mana. Sekarang ada map. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya nempel terus dengan map-nya ini. Amin. Ya, kalau bicara resonansi, ya saya cuma mau bilang ketika suara itu resonansi itu suaranya tambah keras, betul ya? Jadi kalau Anda merasa ada sesuatu hal yang tidak menjadi keras atau suaranya kok kayaknya jadi fals, cepat-cepat periksa, saudara. Amin. Oke, hari ini adalah Senin pertama dari bulan terakhir Desember tahun ini. Dan ini adalah seri terakhir daripada Fullness in Him, kepenuhan di dalam Dia. Ya, memang ada beberapa ayat yang selalu saya ulang-ulang untuk ditekankan, dan begitu juga hari ini, itu mungkin sudah pernah keluar di beberapa waktu yang lalu, tapi tetap akan saya ulang untuk saya garis bawahi. Karena apa? Karena sangat pentingnya kebenaran ini. Saya mulai Fullness in Him dengan beberapa dasar, yaitu Markus 1 ayat 15. Saudara lihat baik-baik, inilah pesannya dari The Passion. Akhirnya penggenapan itu telah tiba. Kapan ini tiba? Ya, saudara, tiba ketika Yesus mulai pelayanannya. Saudara, jadi pertama kali Yesus memberitakan, itu bukan bicara tentang satu peraturan atau satu hal yang lain lagi. Tapi bicara tentang apa? Inilah saatnya dimensi kerajaan Allah dialami di dalam kepenuhannya. Saya ulangi, saudara, inilah saatnya, ya, dimensi atau realita kerajaan Allah itu dialami di dalam kepenuhannya. Bukan cuma sekedar icip-icip, tapi dialami dalam kepenuhannya. Sebab itu berbaliklah kembali kepada Allah dan percayalah pada Injil yang penuh harapan. Saudara, perlu saya ingetin Anda lagi, akhirnya penggenapan itu telah tiba. Dan saudara, kita nggak bisa lepas daripada kebenaran bahwasanya bulan ini kita akan merayakan kelahiran Yesus. Dan itu adalah titik awal di mana janji Tuhan, saya ulangi lagi, itu adalah titik awal di mana janji Tuhan untuk kepenuhan ini mulai dijalankan. Tapi, ya,
gongnya, ya kan, istilahnya adalah titik startnya itu dimulai ketika Yesus mulai memberitakan Injilnya, mulai bertugas untuk melayani. Versi Amplified berkata apa? And saying the appointed period of time is fulfilled. Jadi satu periode waktu yang sudah ditentukan itu sudah digenapi. And the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah itu ada di tangan, bisa dipegang, saudara. Bisa dirasakan, bisa dialami, bisa diraba. Ya, untuk itu repent. Caranya adalah repent. Change your inner self. Rubah cara pikir kita. Ya, regret your past sins, saudara-saudara. Kita harus minta ampun dan tinggalkan semua dosa-dosa masa lalu. Ya, live your life in a way that proves repentance. Hidupi satu kehidupan yang membuktikan bahwa kita ini orang yang sudah bertobat dan diselamatkan. Seek God's purpose for your life. Saudara, cari rancangan Tuhan atas hidupmu. Nah, ini orang sering tanya, apa rancangan Tuhan atas hidup kita? Nah, saudara, untuk Anda lebih tahu lagi, ini ya sekalian saya ingetin, Februari tahun depan kita akan segera start the School of the Word. Ya, itu bicara tentang desainnya Tuhan atas kita sampai berakhir di destiny-nya atau rancangannya Tuhan buat atas kita. Ya, 12 sesi karena itu banyak sekali akan dibuka, disingkapkan janji dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. And believe, ya kan. Dan percaya with a deep abiding trust, dengan satu kepercayaan yang melekat dan dalam in the good news. Pada satu berita baik regarding salvation, tentang keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat baik-baik. Jadi saatnya, waktu yang sudah ditentukan itu sudah tiba. Ya. Jadi dimensi kerajaan Allah itu akan dialami sepenuhnya di dalam kepenuhannya. Ya. Jadi bukan separuh atau 90% atau 99,99%, enggak, tapi 100%. Masalahnya apa? Siapa yang bisa ngalamin ini? Hanya mereka yang menerima dan percaya. Amin. Saudara, hanya yang menerima dan percaya. Syaratnya nggak neko-neko, nggak repot-repot, saudara. Ya, karena dari titik ini Anda akan bisa merasakan apa? Ya, semua yang dijanjikan tentang kerajaan Allah ini. Nah, kalau saudara lihat kerajaan Allah apa sih? Ya, Roma 14:17 berkata apa? Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman. Kenapa ayat ini bicara ini? Karena kalau Anda lihat sebelumnya ini bicara tentang orang nggak boleh makan ini itu, tapi boleh makan ini itu, atau sebaliknya, saudara. Jadi kerajaan Allah bukan soal itu semua, tapi melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus. Jadi semua hal kerajaan Allah itu di dalam realita roh, yang isinya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saudara, jadi kalau saudara dan saya percaya kebenaran ini, dan Anda setuju untuk hidup di dalam realita ini, dimanapun Anda berada, ya Anda akan dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, atau di dalam Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, jadi apapun saudara, regardless of the situation, tidak peduli akan situasi sekitar kita. Tapi kalau Anda berada di dalam kerajaan Allah, itu adalah satu realita di mana Tuhan memerintah sebagai rajanya, ya, dan sphere atau lingkungan atau realita atau dimensi itu, saudara, isinya itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan itu semua terjadi di dalam Roh Kudus. Amin. Anda merasa damai di hati Anda, itu bukan karena kita bilang, aku damai. Enggak cuma sekedar itu, saudara. Tapi Anda sadar sesadar-sadarnya bahwa memang
memang Raja Damai menyertai Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang saya kasihi, saya nggak pernah lupa dan nggak pernah bosan untuk jelasin bahwa bagaimana Pastor Bill Johnson itu jelasin tentang dimensi kerajaan Allah ini. Satu hari di tahun berapa dia cerita bahwasannya dia diundang untuk isi acara di negeri Belanda, tapi pas musim dingin, dan di sela waktu yang break-nya di mana dia ada waktu istirahatnya, ya dia diajak lihat bunga tulip karena itu bunganya sangat terkenal di sana. Dan memang bagus, saudara, karena warnanya macam-macam, saudara. Ya, saudara yang saya kasihi, pada saat dia lihat bunga tulip itu di tengah musim dingin yang bersalju, dia lihat bukan di jalanan atau di taman terbuka biasa, tapi di dalam ruangan yang namanya rumah kaca atau greenhouse. Nah, saudara, greenhouse ini ibarat sesuatu hal yang di mana kerajaan Allah ada di sana, di mana tanaman-tanaman itu tumbuh dengan maksimum. Tanamannya tumbuh dengan maksimum. Kenapa bisa maksimum? Karena cuaca atau kondisi atau atmosfer di dalam ruang itu diatur. Jadi kalau Anda dan saya ada di dalam kerajaan Allah, ada di dalam kerajaannya, itu artinya apa? Anda dan saya sedang mengalami satu realita atau dimensi di mana cuacanya diatur, di mana isinya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi di dalam diri Anda yang diisi atau diduduki oleh Roh Kudusnya, itu akan meng-create, saudara, akan menciptakan satu situasi di mana Anda akan merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, disinilah yang tadi Ezra bilang, ya kan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan resonate dengan kita. Ya, sehingga hidup kita, saudara, tidak akan biasa-biasa lagi. Amin. Itulah sebabnya, saudara, anak-anak Tuhan dimanapun akan menjadi terang dan garam. Setuju? Ya, karena ini akan terjadi dengan begitu saja, dengan otomatis. Karena apa? Karena semua janji Tuhan, karena Tuhannya ada di dalam kita masing-masing. Amin. Jadi saudara, walaupun tahun depan berita-beritanya udah bukan lagi biasa atau sepoi-sepoi lagi, tapi sudah makin miring-miring, ya akan terjadi begini begitu, saudara. Saya tidak bilang saya menyangkalinya, tidak. Tapi saya mau tekankan Anda, saya mau ajak sama-sama Anda bergandengan tangan, terus berada di dalam rumah kaca ini, yang namanya kerajaan Allah. Saudara ingat, bentukannya memang yang dilihat adalah seperti rumah kaca, tapi ini adalah di alam roh. Amin. Jadi kan manapun Anda pergi, Anda akan dapat semua ini. Dan di dalam rumah kaca ini, Anda akan senantiasa mengalami yang namanya surga terbuka, open heaven. Yang setuju katakan amin. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya, karena detik Anda dan saya dipulihkan, ya, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23 bilang, tapi Yohanes 17 bilang, ayat 22 ketika Yesus mau naik salib, dia bilang, Bapak, sebelum aku berangkat ini, ya, aku minta supaya kemuliaan yang pernah Engkau berikan padaku, itu aku berikan pada mereka. Nah, kemuliaan yang mana yang Tuhan pernah terima? Anda bisa lihat itu. Yaitu ketika surga terbuka dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Halo? Jadi, saya selalu membayangkan bahwa apa sih, saudara? Jadi, seperti Anda dan saya itu dipanggungkan, dibawa untuk naik di panggung untuk menjadi garam terang. Dan di atas sana Anda disorot sama lampu spotlight. Kemanapun Anda bergeser, berjalan, spotlight-nya tuh ngikuti terus. Amin. Inilah realita kerajaan Allah. Di mana di dalam realita itu,
Rajanya adalah Tuhan Anda dan saya. Makanya saudara, kalau sampai pemazmur nulis, dia adalah perisai bagiku. Sampai pemazmur nulis, dia menyelimuti aku. Dia menyembunyikan aku. Ya ini karena ini, saudara. Amin. Sekali lagi, tahun depan ya akan terjadi sistem ekonomi yang goncang semuanya, dan kita makin dengar ya, lihat video-video pendek dari luar rasanya miris, saudara. Ya, walaupun kadang-kadang kecampur itu video tahun berapa dan lokasinya di mana, kadang-kadang juga antara benar dan nggak benar, tapi whatever, saudara, saya mau bilang, ya kita lihat boleh, tapi mikirin terus jangan. Amin. Tadi pagi saya membaca renungan yang ditulis oleh kawan saya, ya, Pastor Boas. Dia nulis, saudara, dan dia ngasih satu contoh, ya, bagaimana seseorang itu menginap di rumah temannya dan dikasih kamarnya untuk dia tidur selama semalam, karena dia perlu transit atau dia perlu mampir sebentar untuk semalam, habis itu besoknya pergi lagi. Dan pada saat dia bangun tidur, dia buka kordennya, dia kaget, saudara, ada tulisan di kacanya. Hari ini harinya Tuhan. Ya kan? Saudara ingat lagu itu? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita apa, saudara? Halo? Ada ingat teksnya? Mari kita bersukacita. Amin. Ya, thank you, saudara. Ya. Gimana kita bisa sukacita di waktu-waktu yang harusnya orang bilang, lu gimana sih? Situasi kayak gini lu masih bisa ketawa-ketawa. Ya karena Anda ada di dalam realita ini, loh. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Halo, saudara yang saya kasihi, ya bayangin, saudara, ya ini bukan satu hidup yang orang bilang itu mah hidup halu, ya kan, nggak mendarat, justru keliru, saudara. Inilah janji Tuhan buat anak-anaknya, karena dia tuh melindungi anak-anaknya dengan apa? Dengan sistem kerajaan Allah. Amin. Ya. Saudara, Markus 1:15 berkata apa? Inilah saatnya, ya kan, penggenapan itu telah tiba. Telah itu sudah, loh, saudara. Ini yang ngomong Yesus, bukan manusia, saudara. Maksudnya bukan manusia biasa, tapi bukan sekedar istilahnya hamba Tuhan, ya bukan, saudara, tapi Tuhannya sendiri yang ngomong. Ya, ini saatnya dimensi kerajaan bisa dialami di dalam kepenuhannya. Caranya gimana? Berbalik kembali pada Allah dan percayalah pada Injil yang penuh harapan. Sekali lagi, saudara, tahun depan mau terjadi apapun, saudara, oke, kita datang dan kita berjalan bersama Bapa kita yang luar biasa. Amin. Saudara, belum tahu urusan dengan resesi yang beritanya makin ya rame, ya kan. Masih ada sekarang ditambahin sejak beberapa hari yang lalu, saudara, kita mengalami gempa, saudara. Ya kan. Saudara, saya waktu itu sedang ada di kantor, di live center dengan anak-anak, di lantai 5. Lantai 5 aja rasanya goyak-goyak, saudara. Ya, udah gitu lama lagi. Ya. Nah, saudara, saya mau ingetin, saudara, gara-gara itu terus orang mulai berpikir macam-macam. Ya, terus ada analisa, ya ada sesar yang membentang dari mana sampai kemana. Saudara, itu ilmiahnya memang begitu. Halo? Alam ini berantakan, saudara, ada longsor di mana-mana. Ya. Kenapa bisa longsor? Karena pohon-pohonnya dicabutin, saudara. Nah, saudara, saya nggak akan bahas itu secara ekosistem dan sebagainya, tapi saya mau bilang, saudara, ya kan, sesuatu yang sudah terjadi, harusnya Anda dan saya ini diperintahkan, diciptakan segambar serupa dengan Allah untuk mengelola bumi. Yang setuju katakan amin. Ya,
Malah manusianya jatuh. Nah, gara-gara jatuh malah ada lahir orang-orang yang serakah, saudara. Ya, jadi ancaman gempa, ya lagi rame itu. Ada juga yang komen, saudara. Ya kan, ya ini hukuman dari Tuhan. Waduh, saudara, kalau Tuhan kita senang bermain gempa, saudara, ya ini bahaya, saudara. Ya bersyukur buat Raquel yang tidak berasa. Ada beberapa yang nggak berasa juga, saudara. Ya kan, walaupun yang berasa juga merasakan tuh. Yang di lantai tinggi banget itu lumayan kalau disuruh turun naik tangga. Ya, nyampe sebawah sih sedang, saudara. Karena biasanya kalau 20 lantai turun tangga itu, saudara, ya kan, di bawahnya sudah nggak gempa, tapi kakinya gempa sendiri, saudara. Ya, saking lemesnya, saking pegelnya. Ya, nah, saudara yang saya kasih, jadi ingat baik-baik ya. Jadi janjinya Tuhan itu ini, saudara. Ya, bahwasanya Tuhan menjanjikan keselamatan kita mengalami hidup kekal, yes. Tapi selama Anda di bumi, ya apa yang akan kita alami, ya kan, saudara? Segala sesuatu kita alami, cuman bedanya Anda anak-anak Bapa, amin, ada di dalam realita kerajaan Allah. Saya balik lagi tadi korden dibuka. Hari ini harinya Tuhan. Akhirnya si tamu ini nanya pada saat breakfast, saudara. Ya, sama temennya itu yang punya rumah. Kenapa kamu tulisin ini? Ya supaya saya selalu ingat. Ingat apa? Ketika saya bangun pagi dan saya berdoa, ketika saya buka korden, saya ingat bahwa hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Amin. Ya. Jadi kalau Anda bisa buka ini, mungkin kalau Anda, wah Pak, ya kan, korden saya modelnya beda, jendela saya beda, ya minimal cermin Anda lah ditulisin, saudara. Bangun tidur, Anda nyalain lampu, cerminnya kelihatan, Anda lihat muka Anda lihat satu tulisan, hari ini harinya Tuhan. Dan ditambahin, aku adalah anak yang tercinta dari Bapa yang tercinta kasih. Dan aku diperkenan sama Bapa. Paling tidak, saudara, seharian itu, hidup Anda akan terpengaruh. Betul Pak? Betul? Ya. Jangan pagi-pagi udah lihat, saudara. Apalagi kalau ada SMS atau pesan yang terus-menerus ngejar Anda. Misalnya tagihan telat bayar. Saudara, saya mau bilang, tetap bilang, Tuhan terima kasih. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Amin. Nah, karena di dalam rumah kaca atau greenhouse-nya ini istilahnya, saudara. Ya, yang harusnya dibicarakan itu bukan hal-hal lain kecuali kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, sekali lagi, yang disebut tadi syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, saudara. Apa sih? Ya kan? Kembali kepada Allah. Amplified nulis, saudara. Ya kan, change your inner self. Ubah kedalaman diri Anda dulu. Manusia batin Anda dan saya itu dirubah. Your old way of thinking, cara berpikir yang lama. Saudara, jangan cara pikir yang lama ini pengaruhi terus saja. Ya kan? Saudara, ya. Regret pasin, jadi harus benar-benar minta ampun dan kembali dan tidak lagi balik kepada dosa yang lama. Ya. Live your life in a way that prove repentance. Jadi hidupi kehidupan yang menunjukkan kamu itu sudah diselamatkan dan sudah bertobat. Dan cari Tuhan. Ya. Cari tujuan Tuhan dalam hidupmu. Apa sih? Bangkit dan jadi terang. Amin. Justru saat dunianya nanti semakin temaram, Anda akan bangkit dan menjadi terang.
Ya, apapun saudara. Ya, tahun depan kita akan banyak bahas tentang unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita berdoa saudara supaya kita semua dapat hikmat untuk membedah kebenaran ini. Ya, supaya kita bisa lihat apa sih yang akan kelihatan di sana, what it looks like. Seperti apa sih nantinya gitu loh. Saudara, saya belum bicara tentang nanti Anda dan saya kalau waktunya harus saya belajar, belum saudara. Ya, itu kita nggak tahu, tapi saya mau bicara kebenaran yang didaratkan saudara. Ya, karena ayatnya dijanji saudara, penggenapan itu telah tiba, inilah saatnya dimensi kerajaan Allah dialami dalam kepenuhannya. Ini Yesus sendiri janji. Artinya apa? Kita bisa mengalami dalam skala penuh, bukan skala separuh. Amin. Ya. Roma 14:17 sudah saya jelasin saudara. Yesus mulai pelayanannya dengan kebenaran tentang kerajaan Allah yang bisa dialami. Terus saya ajak Anda lihat Kisah Rasul 1 ayat 8, ini menandai satu titik di mana manusia ya mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Aku menjanjikan ini kepadamu, Roh Kudus akan datang kepadamu dan kamu akan dipenuhi dengan kuasa. Anda dipenuhi dengan kuasa dan kamu akan menjadi utusanku ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke daerah-daerah yang jauh, bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil di bumi. Saudara, jadi ketika Anda dan saya dikuasai dengan sepenuhnya, saudara, kita akan menjadi saksinya. Ya, terjemahan versi daripada Young Literal Translation tahun 98. But ye shall receive power at the coming of the Holy Spirit. Ketika Roh Kudus datang padamu, engkau akan terima kuasa yang turun atasmu. And ye shall be witnesses. Engkau akan menjadi saksi-saksi, ya, saksiku, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini perlu karena semuanya ini dioperate, ya, semuanya ini dioperasikan, ya, di dalam Roh Kudus, saudara. Ini alamnya ini bermain di alam roh, dan karena ini kuasa yang hadir, saudara, Roh Kudus bicara tentang powernya. Apapun yang ada di sekitar kita, Anda punya kuasa untuk mengusir segala kegelapan. Yang setuju katakan amin. Saya sangat antusias, saudara, nanti pengen tahu kesaksian-kesaksian yang terjadi tentang apa? Live in the unshakable kingdom. Hidup di dalam kerajaan itu tidak tergoncangkan itu seperti apa? Ya. Secara kalkulasi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saudara. Nah, kalau Anda dan saya sudah setuju dengan ini, ya tentunya ya kan kita akan melihat segala sesuatu yang sangat ajaib. Ingat, Tuhan menyiapkan semua rancangan ini, Dia memberitakan kerajaan Allah di mana isinya kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, dan untuk itu Dia curahkan Roh Kudus, Dia urapi kita dengan Roh Kudus, dipenuhi sampai penuh lagi. Supaya apa? Semuanya kita bisa mengalami ini dalam skala yang sempurna. Amin. Nah, sekarang contohnya. Saya ajak Anda lihat kisah wanita Samaria, Yohanes 4. Saya tidak baca semua, tapi saya rindu banget Anda baca semua dari ayat 1 sampai selesai. Saudara, saya nggak pernah bosan dengan cerita ini karena semakin digali semakin banyak yang ajaib-ajaib, saudara. Ya, kisah wanita Samaria tentang Yohanes 4 ini orang yang mengalami revolusi identitas setelah minum air hidup sehingga melimpah. Tuhan janji di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan memberikan dalam kelimpahan. Saudara, Anda harus terbiasa dengan kalau baca Alkitab, kadang-kadang Alkitab ini bahasanya, saudara, ya kita harus ngerti, saudara. Karena tidak standar dengan bahasanya manusia. Ya. Karena dia banyak arti-arti yang sepertinya tersembunyi. Tapi kalau Anda menemukannya, waduh, saudara,
kerennya luar biasa. Setuju, saudara? Ya, ya. Banyak hidden, benar. Banyak permata-permata yang tersembunyi. Amin. Jadi mikirnya makanya change the way of your life, your thinking, saudara. Cara berpikirnya ini harus dirubah, saudara. Karena kalau enggak mudeng terusnya. Satu hari Yesus dalam perjalanan pelayanannya, Bapa di surga memerintahkan dia untuk masuk melewati daerah Samaria. Dan akhirnya dia berhenti di mana, saudara? Dia berhenti di sumur untuk beristirahat dan dia mau minum. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ayat 10, seandainya saja kamu tahu siapa aku dan hadiah apa yang Allah ingin berikan padamu, kamu akan meminta minum dariku dan kamu akan memberikan padamu air hidup. Anda perhatiin ya, perhatiin detail ya, saya minta Anda detail ya, coba. Jadi ini ceritanya Yesus mampir ke situ untuk minta minum karena kehausan, mintanya sama wanita Samaria, karena muridnya semua pergi untuk beli makan, saudara. Kok muridnya nggak ngasih dia minum dulu? Lah ini, saudara, ini pertanyaan juga yang menjadi gatal buat kita untuk tahu, aneh, saudara. Ya, tapi kenapa begini? Karena saya percaya, saya menduga, saudara, ya ini Samaria ini daerah yang buat Yahudi ini tidak mau dijamah sebenarnya, tidak mau didatengin. Ya, tapi saudara, karena aturan, karena masalah adat dan peraturan-peraturan yang lain. Tapi saya mau bilang di sini, Anda lihat baik-baik. Ya, ketika dia harus lewat Samaria, muridnya terpaksa pergi semua karena kelaparan dan nyari makan. Dan Yesusnya di situ minta minum. Dan wanita ini bilang sebenarnya, kamu orang Yahudi masa minum sama aku dari orang Samaria. Ya, karena ini istilahnya nggak sah, saudara. Ini nggak kosher, ini melanggar peraturan, saudara. Itu najis tadi ditulis, saudara. Ya, tapi ternyata Yesus punya tujuan. Tujuannya apa ini? Lihat, saudara. Seandainya saja kamu tahu siapa aku dan hadiah apa yang Allah ingin berikan padamu, kamu akan meminta dariku dan aku akan memberikan padamu air hidup. Saudara lihat ya. Jadi awalnya dia tuh bukanya dengan minta minum. Tapi terus dia ngomong wanita ini, engkau orang Yahudi, bahkan engkau tidak punya timba dan sebagainya dan sebagainya. Ya, terjadi diskusi, tapi akhirnya Yesus mulai bukain, saudara, mulai terangin. Kalau kamu tuh ngerti siapa aku dan apa yang Allah ingin berikan padamu, pasti kamu akan minta. Ya, penasaran wanita ini. Anda lihat ya, di ayat ini Yesus memperkenalkan dirinya dan dia bilang, hadiah apa yang Allah ingin berikan padamu. Lihat ya, lanjut ayatnya sekarang. Ayat 13 sampai 14. Ya, wanita ini mulai bingung karena dia bilang tidak punya timba dan sebagainya. Lalu Yesus menjawab apa? Kalau kamu minum dari sumur Yakub ini, maksudnya sumur yang ada di depan matanya ini, kamu akan haus lagi dan lagi. Tapi barang siapa minum air hidup yang kuberikan pada mereka, barang siapa minum air hidup yang aku berikan pada mereka, mereka tidak akan pernah haus lagi dan akan terpuaskan selamanya. Karena ketika kamu minum air yang diberikan kepadamu, air itu akan menjadi aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjirimu. Dengan apa, saudara? Dengan hidup yang kekal. Membanjiri. Pertama dijanjikan terpuaskan, dan kedua dijadikan melimpah buat orang lain. Amin. Makin bingung lagi saudara wanita ini. Tapi karena diomongin gini ya, dia pikir nothing tulus lah. Nggak ada ruginya kalau dia minta air ajaib ini. Ya kan? Mungkin si wanita ini mikir Yesus ngantongin botol kecil yang isinya air ajaib yang kalau dituang ke sumur ini atau gimana, atau mungkin dia punya istilahnya satu keajaiban tersendiri. Ya udahlah, pokoknya dia bilang ditawarin air ajaib ya why not gitu loh, nggak ada ruginya. Karena katanya kalau air ajaib ini diminum nggak pernah haus lagi. Ya, saudara. Ya kan, ini juga bukan jenis obat umur panjang, saudara, yang sampai 1000 tahun. Ya kan, biasanya kan ada tuh kalau di film-film cerita
Yang aneh-aneh itu, saudara. Nah, saudara, ketika dia diomongin gini, akhirnya dia ngomong, aku mau. Dan Yesus mulai masuk satu langkah lagi, panggillah suamimu. Itu di ayat-ayat selanjutnya. Akhirnya wanita ini bilang, aku tidak atau belum, ya tidak punya suami. Langsung Yesus menukas, saudara. Betul katamu, karena engkau tidak punya suami, karena engkau sudah pernah nikah 5 kali, yang resmi, yang sekarang pun yang tinggal bersamamu itu bukan suamimu. Kalimat ini kalau dikembangin juga jadi tidak jelas, saudara, bisa kemana-mana. Yang sekarang tinggal bersamamu bukan suamimu. Kita nggak tahu yang tinggal bersama dia itu memang orang yang tidak punya keluarga, atau bahkan mungkin juga orang yang punya keluarga. Jadi kacau balau lah nih yang terjadi, saudara. Ya, tapi kita tidak mau bahas itunya, saudara. Kita tidak mau pengen tahu, saudara, sampai segitu-segitunya. Kita nggak mau duga-duga juga. Ya, tapi yang menarik ketika Yesus ngomong ini, saudara, ya kan langsung wanita ini tahu engkau pasti nabi. Terus mulai terjadi diskusi penyembahan. Wanita ini mulai terbuka, dia mulai tanya, karena kami orang Samaria itu menyembah di gunung itu ini, sementara engkau orang Yahudi, engkau bilang harus menyembah di gunung itu. Nah, inilah satu titik atau poin di mana gegernya mereka, saudara. Geger tentang apa? Untuk tempat nyembahnya, terus modelnya gimana dan sebagainya. Ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mulai bicara. Ayat 21, percayalah padaku, hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung maupun di Yerusalem, tapi di dalam hatimu. Halo? Saudara yang dikasih Tuhan. Lihat. Tadi di ayat 10, Yesus masih bilang, kalau kamu tahu hadiah apa yang Allah akan berikan padamu. Tapi di sini Tuhan Yesus mulai ngomong. Ya. Ngomong apa, saudara? Anda lihat tuh. Ya. Di ayat 21, percayalah padaku, hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa. Jadi nyembahnya bukan nyembah Allah atau nyembah Tuhan gimana-gimana, tapi nyembah Bapa. Karena sebagai anak, itu nyembah Bapa, itu bukan di gunung ini atau di gunung itu. Tapi di dalam hati. Halo? Saudara lihat baik-baik ya. Jadi kalau Anda lihat ini semua, Anda akan tahu dan Anda akan mengerti dan Anda akan menyelami betul-betul bahwa sebagai anak, dan siapa yang menjadi anak di sini semuanya pasti, amin. Ya, Anda semua adalah anak Bapa yang sangat dikasihi, amin. Ya, Anda akan menyembah Bapa itu bukan soal tempatnya, tapi soal hati. Halo. Nah, ini juga bicara tentang resonansi yang Esra tadi bilang. Ada satu kesamaan frekuensi, saudara, ya, yang jangan sampai orang bilang di luar ini nggak nyambung alias gagal paham, saudara. Halo, ya, jangan sampai kita gagal paham malah bingung terus, saudara. Jadi saatnya tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa itu di dalam hatimu. Ya, 2324 mulai sekarang menyembah Bapa langsung masuk terus, saudara, tentang Bapa. Bukan soal tempat yang benar, tapi dengan hati yang benar. Karena Allah adalah Roh, ya, dan Dia merindukan, maksudnya Bapa ini, penyembah-penyembah tulus yang menyembah dan memujanya di dalam alam roh dan di dalam kebenaran. Itulah sebabnya ini di dalam hati. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atasmu dan Dia akan tinggal di dalam hati Anda dan saya. Jadi akan terjadi satu relation atau hubungan, ya kan, roh to roh, spirit to spirit, saudara. Makanya di sini disebutkan menyembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Dan kita selalu melekat dengan sang kebenaran. Kita memeluk atau merengkuh sang kebenaran. We embrace the truth. Ya, so we have the same frequency. So we can resonate. Kita bisa resonansi dengan Tuhan sendiri. Amin. Ya. Saudara yang saya kasih, perhatiin baik-baik, saudara. Ya. Jadi dari ini kebenaran ini, maka dimanapun Anda sebenarnya
akan bisa menyembah Dia terus-menerus. Kenapa? Karena roh kita connected dengan Dia. Anda bekerja, Anda masak, Anda pergi ke pasar, ya, apalagi kalau Anda doa, ya kan, Anda lagi ngurusi anak-anak, lagi ngasih makan anak dan sebagainya, Anda tetap bisa roh kita menyembah. Makanya penting sekali pagi-pagi bersyukur dan berkata, hari ini harinya Tuhan. Ya, yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, nggak ada hari yang lain, saudara, kecuali Anda percaya harinya Tuhan yang Bapa berikan pada kita. Dan pada saat wanita ini mendengar kebenaran-kebenaran ini, saudara, maka mulai terbukalah selubungnya dia. Selubungnya terbuka, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, Alkitab menulis ayat 28, seketika itu juga wanita itu menjatuhkan bejana airnya dan berlari meninggalkan desanya dan memberitahukan kepada setiap orang. Saat itu juga, saudara, bejana yang tadinya memang diisinya untuk dibawa pulang, saudara, di tengah hari bolong, siang-siang, dia tinggalkan. Kenapa? Dia tidak mau dibebani lagi bejana itu karena akan berat, karena dia perlu lari. Saya percaya dia larinya bukan lari biasa, tapi lari sukacita, bukan lari dikejar orang, saudara. Halo, ya, apalagi lari dikejar penampakan, ya kan? Saya terlalu yakin dia lari karena sukacita, dia meninggalkan lokasinya itu dan memberitahukan kepada setiap orang. Saudara lihat, memberitahukan kepada setiap orang, dan isi beritanya cuma ini, saudara. Datanglah dan temuilah seorang laki-laki di sumur yang memberitahukan padaku semua yang pernah aku lakukan. Kalau dilihat beritanya, saudara, apa sih spesialnya? Apa sih hebatnya gitu loh? Orang mungkin bisa ngomong so what gitu loh. Ya, mereka semua mungkin sebagian besar udah tahu ini wanita ini terkenal banget, saudara. Makanya nimba juga nggak mau sore hari bareng mereka. Di tengah hari polong panas banget juga dia nimba tetap. Kenapa? Ya, karena saking terkenalnya dia tidak mau, saudara, kalau sampai dia ketemu orang lalu orang menghindari dia. Dia cuma ngomong, mungkinkah dialah yang diurapi yang telah kita tunggu-tunggu, Mesias itu. Dan yang lebih ajaib, mendengar itu, orang berduyun-duyun keluar dari desa untuk pergi melihat Yesus. Saudara, saya terlalu percaya ketika pemulihan itu terjadi, saudara, dari yang bukan siapa-siapa menjadi anak Bapa yang dikasihi. Amin. Wanita ini mengalami apa? Kepenuhan dimensi kerajaan Allah, yang di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, dan realita roh ini melimpah, saudara, luber keluar. Dengan cerita ini, saya percaya, saudara, dia bukan sekedar cerita biasa, karena nggak ada konten yang wow gitu, bukan, karena kenyataannya dia memberitakan dengan sukacita. Nah, sukacitanya ini, saudara, ya, terangnya ini yang keluar dari dalam dia. Karena tadinya dia mati, ya, mati dalam dosa yang lamanya, itu dihidupkan oleh Tuhan. Dan hidup adalah terang manusia, dan terang itu menyala untuk menerangi kegelapan. Maka semua orang berduyun-duyun dan keluar ke desa. Saudara yang saya kasih, Anda kalau lihat kisah ini terus, saudara, aduh, itu membuktikan di ayat 40-an di sana ditulis, saudara. Ya, bagaimana, saudara, hasil dari pemberitaan wanita ini, saudara. Tapi lebih pasnya adalah bagaimana hasil dari sukacitanya yang meluap itu. Saudara, saya mau tanya sebentar. Ketika pertama kali Anda berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ketika Anda mengalami keselamatan yang pertama kali, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda lahir baru, sukacita berapi-api, betul? Yang setuju tolong angkat tangannya bersama saya. Amin. Thank you. Makanya saudara yang saya kasih, ketika di Wahyu ditegur kembali ke kasih yang mula-mula, itu sebenarnya bukan apa-apa, saudara. Tapi kembali kepada sang kasih. Halo? Jemaatnya di kitab Wahyu yang ditegur
oleh surat dari Patmos itu, saudara. Itu mereka melakukan segala yang luar biasa, saudara. Progress reportnya luar biasa, tapi ditegur juga, kenapa engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Maksudnya sebenarnya apa? Kamu tidak seperti dulu lagi ketika pertama kali ketemu Yesus. Engkau benar-benar merangkul sang kasih ini. Sekali lagi, engkau resonansi terus. Halo, saudara yang saya kasih. Mari, ayo. Ya, kalau kita sama-sama bisa ingat ini, saudara. Wanita ini melakukan ini. Dan sejarah menyatakan bahwa orang ini akhirnya menjadi saksi Tuhan dan keluarganya juga, dan akhirnya dia menjadi martir. Tapi sekali lagi, saya tidak membahas itunya saat ini. Tapi saya mau balik kepada setiap Anda dan saya. Bukankah Anda didesain, dipanggil, dipilih untuk mengalami ini semua? Mengalami apa? Kepenuhan akan dimensi kerajaan Allah. Dalam bentuk apa? Di mana Anda mengalami minum air hidup itu. Dan di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saudara, saya lanjut dengan beberapa ayat lagi. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata apa? Ini tentang sungai air kehidupan. Ya, kemudian pada hari terakhir, yaitu pada hari paling penting dalam perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Ya, berseru pada siapa? Orang banyak itu. Kalian semua yang haus, datanglah padaku. Datanglah padaku dan minumlah. Percayalah padaku, maka sungai-sungai kehidupan akan memancar dalam diri kalian. Mengalir dari hati kalian terdalam, seperti yang dikatakan kitab suci. Yesus menubuatkan tentang apa, saudara? Tentang Roh Kudus yang oleh orang yang percaya dipersiapkan untuk menerimanya. Ya kan? Tetapi Roh Kudus belum dicurahkan pada saat itu ke atas mereka karena kemuliaan Yesus yang sepenuhnya belum disingkapkan. Saudara, kemuliaan ini termasuk, saudara, termasuk kemuliaan salib, kemuliaan kebangkitannya. Ya, dan keagungan dan kemuliaannya ketika dia naik ke surga, saudara, ascension. Nah, saudara, ya, ketika kita ya dipilih sama Tuhan dan kita haus dan kita benar-benar meresponinya. Ingat, saudara, ya, kasihnya Tuhan itu tidak pernah memaksa, tapi dia menawarkan, dan ketika kita meresponi dan bilang yes, Lord, Anda minum itu, maka dari dalam diri Anda akan mengalir satu kehidupan kekal yang tidak sekedar Anda alami, tapi buat orang banyak untuk mengalaminya. Ya, itulah apa, saudara? The good news gospel, Injil kabar baik. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya, tadi saya sudah jelasin. Kisah 1 ayat 8 itu menunjukkan janji Tuhan tentang Roh Kudus ini dicurahkan. Ya. Yesus menubuatkan tentang Roh Kudus. Ya. Satu air hidup yang dicurahkan supaya apa? Karena Roh Kudus tinggal terus dalam kita. Nah, itu memancar terus sehingga kita tidak pernah haus lagi. Setuju, katakan amin. Ya. Saudara. Nah, untuk itu kaitannya ini semua, makanya Yesus waktu ngajar di Matius 6 itu ditulis, jadi di atas semuanya teruslah mengejar kerajaan Allah. Ya, Anda harus terus ada di dalam realita roh ini, saudara, realita dimensi kerajaan Allah. Dan kebenaran yang berasal dari Dia, jangan berasal dari siapa-siapa, saudara. Matius 6:33 berkata ini, maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan padamu secara berlimpah-limpah. Teruslah mengejar kerajaan Allah. Artinya apa? Teruslah fokus untuk harus masuk di dalam dimensi, di dalamnya ada damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Di dalam Roh Kudus. Ya. Dan untuk itu, saudara, janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan pada penyelesaiannya sendiri. Makanya setiap hari ketika buka korden, hari ini harinya Tuhan, artinya apa? Tuhan ada di sana dengan hari itu. Dan itu akan menjadi penyelesaiannya buat Anda dan saya. Amin. Saudara, jangan khawatir hari esok. Jangan khawatir tahun depan, saudara. Amin. Halo. Hari esok aja nggak boleh khawatir, apalagi bulan depan. Ya, apalagi tahun depan, saudara. Ya, ya kan. Oh, saya nggak khawatir, Pak, karena saya pasti akan diangkat sama Tuhan.
Lah itu sih nggak usah diomong, saudara. Karena Anda pasti diangkat kalau Anda nempel terus sama dia. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Persoalannya bukan soal kita takut nggak takut karena itu, saudara. Tapi karena kita tahu Raja Damai ada di dalam Anda dan saya, dan kerajaan Allah tumbuh di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Makanya di dalam kitab Lukas waktu itu ditanya, ada yang nanya, Tuhan di mana kerajaan Allah? Karena pikirannya selalu fisiknya, selalu bentukan nyatanya, kerajaannya, saudara. Kastilnya di mana, gedungnya di mana, istananya di mana. No, saudara. Tapi yang dijelasin adalah bukan soal kebenaran fisiknya, tapi yang dijelasin adalah kebenaran tentang rohnya. Karena ini bicara kebenaran dan bisa terus sukacita di dalam roh. Amin. Ya. Nah, sebab itu saudara, Anda harus terus getol, Anda harus terus giat mencari kerajaan Allah. Ya. Jangan mencari yang aneh-aneh, saudara. Amin. Ya. Saudara, saya kasih ingat, kenapa Tuhan Yesus getol minta kerajaan Allah. Ya. Nanti akan tahu. Karena di dalam kerajaan Allah, itulah tempat yang paling aman. That is a safe place to grow. Amin. Saudara, saya sudah akan segera mendarat ini karena kita mau perjamuan kudus. Jadi tolong sekarang mulai daratkan cara berpikir Anda untuk fokus pada apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari semua yang lain-lain, saudara. Maka kerajaan Allah dekat kebenarannya, semuanya akan ditambahkan pada. Saudara, saya kasih, marilah saya akan berdoa sebelum kita mau perjamuan. Bapa yang sangat mengasihi kami, firman-Mu, kebenaran-Mu sudah hamba sampaikan, dan sekarang kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Bukan ritual atau kebiasaan atau ya memang harusnya begitu, bukan sekedar itu, tapi sebagai peringatan akan Engkau. Peringatan kebenaran di mana Engkau itu sangat mengasihi kami. Ya. Dan di dalam kebenaran itu Tuhan kami akan lihat Engkau adalah Tuhan yang mustahil itu tidak pernah ada. Amin. Terima kasih Bapa. Biar hikmat-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Roh Kudus, Engkau selalu akan menyertai dan menjelaskan dan akan mengajar setiap kami. Haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 56 kita baca. Saudara, kitab Yohanes 6 ayat 56. Ayat ini selalu nggak bosan saya bacakan buat Anda karena di sana ditulis, saudara, disulis sebuah kebenaran apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku itu membuktikan bahwa dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Amin. Dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Ya. Saudara, The Passion menulis di dalam Yohanes 6 ayat 56, saudara saya bacakan buat Anda sekarang sebentar. Sementara nunggu slide-nya kalau keluar. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ketika Anda makan tubuhnya dan minum darahnya, Anda tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam Anda. Saudara, Sang Raja itu ada bersama Anda. Apa yang membuat Anda bingung, saudara? Enggak ada kan? Ya, apalin ini, saudara. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke? Sekarang kita angkat, saudara. Ya. Kita angkat tubuh Kristus. Ayo,
Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, tolong renungan sebentar. Inilah tubuh Kristus diserahkan bagi kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita percaya janji Tuhan bahwa oleh bilurmu kita akan sembuh. Saudara boleh sebut nama Anda atau nama saudara-saudara atau famili atau sahabat atau teman baik atau teman yang sedang sakit, Anda boleh sebut oleh bilurnya kita sembuh. Kenapa bisa begini, saudara? Kaitannya dari mana? Karena ketika Anda menyebut oleh bilurnya kita sembuh, ketika Yesus naik di salib, saudara, itu badannya penuh dengan luka. Dan ternyata Anda dan saya itu diselipkan, Anda itu disembunyikan di dalam luka-luka itu. Sepertinya Anda itu seperti ditancelpin di sana, sehingga tubuhnya menjadi tubuh Anda, dan darahnya nanti juga menjadi darah Anda. Dan dari situlah kesembuhan sempurna terjadi. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan makan. Silakan dimakan, saudara. Mari. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan apa? Peringatan bahwa dia mati di salib buat Anda dan saya. Dan itu selesai tuntas. Dan setelah itu dia bangkit juga buat Anda dan saya. Supaya barang siapa percaya juga ikut dibangkitkan. Mari saudara, oleh darahnya kita menyatu dengan darahnya dia, sehingga kita menjadi satu keluarga besar, dan kita berhak menyebut dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Amin. Dan oleh darahnya pula, saudara, DNA-nya mengalir dalam DNA kita. Di dalam nama Yesus Kristus kita minum darahnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa dan kasih-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum saya serahkan kepada host, kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Saudara lihat versinya dari The Passion Inggris dan terjemahan Indonesianya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ajak semua saudara untuk ikut berdoa. Ya, saya memang nggak bisa dengar saudara karena saudara tidak buka mic. Karena Anda kalau buka mic suaranya jadi rame, nggak karu-karuan, saudara. Ya, ada ngelit, ada nge-lag segala macam. Tapi saya minta kita ambil yang bahasa Indonesianya. Tapi kalau Anda mau bahasa Inggrisnya juga monggo silahkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri ngajar satu pola doa dan satu-satunya, saudara, model doanya, contohnya adalah ini. Ya, berdoalah seperti ini, Bapa yang telah terkasih yang tinggal di alam surga, ya, biarlah kemuliaan nama-Mu menjadi pusat kehidupan kami. Biarlah kemuliaan nama Tuhan itu menjadi pusat dari setiap perputaran hidup kami. Nyatakan kerajaan-Mu dan genapilah setiap tujuan-Mu di bumi seperti di surga.
Nyatakan kerajaanmu dan genapi setiap tujuanmu di bumi seperti di surga. Kami mengakui Engkau sebagai penyedia semua yang kami butuhkan setiap hari. 12. Ampunilah kesalahan yang telah kami lakukan, seperti kami sendiri mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Selamatkan kami setiap kali kami menghadapi kesengsaraan, dan bebaskan kami dari kejahatan, karena Engkaulah Raja yang memerintah dengan kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin dan amin. Oke, Tuhan memberkati. Saudara, tadi saya lihat ada yang direct message saya, silakan kalau ada yang mau direct message, karena saya tidak bisa hafal semua, Anda bisa hubungi admin Reva Indonesia. Nanti saya akan handle untuk bisa kontak dengan Anda. Tuhan memberkati.